Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara online melalui video yang insya Allah mubarakah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membentangkan permadani kebaikan dari alam yang gelap gulita sehingga alam yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya atas nama Nur Fadila Syamsi sebagai moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, kepada saudari Astria Selviani, dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Astria Selviani sebagai pemateri pertama akan membacakan materi pengertian strategi pembelajaran bahasa Arab, Al-Aswad, dan kosakata. Secara umum, pengertian strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan pembelajaran itu sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi 4 2008, pembelajaran berasal dari kata dasar ajar yang ditambah dengan awalan P dan akhiran an, menjadi pembelajaran yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya strategi pembelajaran bahasa Arab adalah suatu cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar dalam menyampaikan materi bahasa Arab untuk memudahkan siswa dalam menerima dan memahami materi bahasa Arab tersebut. Al-Aswad adalah suara, yaitu bagaimana kita mengucapkan bunyi suara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar sebagaimana orang-orang Arab mengucapkannya. Sedangkan kosakata atau dalam bahasa Arab disebut mufradat, dalam bahasa Inggrisnya vocabulary, adalah himpunan kata atau khazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Mungkin itu saja pembacaan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemateri pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang strategi pembelajaran aswad atau fonologi. Dalam strategi pembelajaran aswad mempunyai 3 tingkatan, yaitu yang pertama, pembelajaran aswad pada tingkat dasar. Pada usia 7 tahun atau pada awal sekolah dasar, ada beberapa metode yang harus digunakan, yakni metode alfabetik, metode bunyi, metode sintesis, metode analisis, dan metode analisis sintesis. Dan yang kedua, pembelajaran aswad pada tingkat menengah atau SMP. Metode sintesis dan analisis merupakan metode yang digunakan pada tingkat menengah, di mana pada tingkat ini siswa sudah mempunyai beberapa mufradat atau kosakata. Dan yang ketiga, pembelajaran aswad pada tingkat lanjut. Pada tingkat ini, guru harus mampu melafalkan huruf-huruf yang sulit pelafalannya, agar kemampuan siswa bisa tercapai. Baik, saya persilakan kepada pemateri yang ketiga, saudari Sartati, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya yaitu materi mengenai strategi pembelajaran mufradat, di mana pembelajaran mufradat termasuk hal yang penting karena mufradat merupakan tuntunan dan syarat dasar dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini dalam pembelajaran ini tidak cukup dengan hanya menghafal mufradat, melainkan peserta didik diharapkan mampu menguasai mufradat. Peserta didik mampu menerjemahkan bentuk-bentuk mufradat dan mampu menggunakannya dalam sebuah kalimat dengan baik dan benar. Mustafa membagi strategi pembelajaran mufradat menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran mufradat tingkat dasar atau mubtadi'.
Di sini strategi pembelajaran mufradat pada tingkat ini dapat menggunakan beberapa strategi, yaitu diantaranya yang pertama itu menggunakan nyanyian atau lagu. Di sini melalui nyanyian lagu ini diharapkan dapat menghilangkan kejenuhan siswa pada saat belajar dan memberikan kesenangan agar dapat meningkatkan penguasaan mufradat atau menambah pembendaharaan mufradat. Dan yang kedua, menunjukkan benda yang dimaksud seperti mendatangkan sampelnya atau benda aslinya. Dan yang ketiga, meminta siswa membaca berulang kali atau mengulangnya sampai bisa. Dan yang keempat, mendengarkan dan menirukan bacaan dan mengulang-ulang bacaan serta menulisnya sampai siswa benar-benar paham dan menguasainya. Dan yang kedua itu strategi pembelajaran mufradat tingkat menengah atau mutawasid. Di sini strategi pembelajaran mufradat pada tingkat menengah dapat menggunakan beberapa strategi, yaitu yang pertama menggunakan peragaan tubuh. Di sini guru dapat menunjukkan makna kata dengan mempergerakannya. Yang kedua, menulis kata-kata. Penguasaan kosakata siswa akan sangat terbantu jika siswa diminta untuk menulisnya. Dan yang ketiga, dengan bermain peran. Keempat, memberikan padanan kata atau sinonim, persamaan kata, dan memberi lawan kata yaitu antonim. Dan yang kelima, memberikan asosiasi makna. Ketujuh itu guru menyebutkan akar kata dan devariasinya. Di sini kata yang mengalami perubahan, hal ini dapat membantu siswa memahami kosakata sesuai dengan perubahan kalimatnya. Dan terakhir itu tingkat strategi pembelajaran mufradat tingkat lanjut, yaitu mutakaddim. Di sini strategi pembelajaran mufradat pada tingkat lanjut menggunakan beberapa strategi, yaitu menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya, mencari makna kata dalam kamusnya. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan, yaitu menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya. Yang kedua, mencari makna kata dalam kamus. Ketiga itu mengacak mufradat agar menjadi susunan kata yang benar. Keempat, meletakkan kata dalam kalimat. Kelima, memilih contoh mufradat yang baik untuk siswa. Artinya tidak mengajarkan mufradat yang kurang mendidik apalagi provokatif. Dan yang keenam, menyusun kalimat yang benar dari beberapa mufradat yang telah disediakan. Dan yang terakhir itu atau keenam, memberi harkat pada kata atau menerjemahkan mufradat ke dalam bahasa ibu, dan ini merupakan jalan terakhir. Itulah penjelasan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya membuka sesi tanya jawab yang akan dijawab pada sesi selanjutnya atau meeting selanjutnya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan segala agenda diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Terima kasih banyak kepada Ibu Susiawati selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran, dan terima kasih kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi. Baik, saya sebagai moderator memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Marilah kita menutup agenda kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.